Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Julian di sini sob. Kali ini kita mau menceritakan lagi nih bagaimana pengalaman saya untuk mendapatkan konsumen. Judul dari tema hari ini adalah 7 cara jualan online yang berhasil saya terapkan di bisnis saya sob. Ketika kita jualan online, pasti output yang kita inginkan adalah mendapatkan konsumen yang banyak sob. Nah, untuk mendapatkan konsumen yang banyak pasti ada caranya, ada triknya, ada bagaimana proses yang dilalui. Nah, kali ini saya akan membreakdown sob bagaimana bisnis saya yang di bidang desain, jasa desain, digital media, lalu ada lagi di konveksi, lalu ada lagi satunya di daging yang mereka bisa mendapatkan banyak konsumen di sana. Bahkan sehari bisa mencapai 40 sampai 50 konsumen sob yang menghubungi. Oke, bagaimana caranya? Langsung kita breakdown sob. Cara yang pertama menggunakan SEO sob. Jadi SEO ini singkatan dari Search Engine Optimization. Jadi kalian yang punya website itu kalau hanya punya website saja dan tidak dioptimasi pasti tidak akan mendapatkan konsumen sob. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan konsumen otomatis website kalian harus dioptimasi, dinaikkan ke halaman satu Google. Bisa nggak mas kalau misal dikerjakan sendiri? Bisa. Saya kerjakan sendiri semuanya, website saya semuanya saya kerjakan sendiri dan alhamdulillah bisa naik ke halaman satu Google sob. Tapi terkadang kita menggunakan jasa orang lain dan ternyata hasilnya tidak maksimal sob. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kata kunci yang dinaikkan itu hanya berkisar 1-2 kata kunci, padahal kita bisa mengoptimasi ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan kata kunci yang kita bisa naikkan ke dalam satu Google Shop itu untuk mendapatkan traffic yang banyak. Jadi buat kalian yang mungkin punya website dan punya websitenya belum dioptimasi, saatnya kalian optimasi website tersebut. Kalau kalian ingin jasa konsultasi, langsung hubungi di bawah ini sob. Cara yang kedua, saya menggunakan Facebook dan Instagram Ads. Ini cara yang berbayar sob. Jadi namanya juga ads. Ads itu pasti ada embel-embel ads di setiap cara untuk marketing pasti menggunakan ataupun menggunakan uang sob di sana. Nah, buat kalian yang menggunakan jasa Facebook dan Instagram Ads itu mungkin bagus, tapi buat kalian yang ingin belajar sendiri itu lebih bagus sob. Karena ketika kalian belajar sendiri kalian akan tahu bagaimana cara-caranya dan proses-prosesnya, walaupun itu akan butuh waktu yang agak lama ya. Untuk semua bisnis yang saya gunakan di digital media dan di daging shop, jadi itu semua saya gunakan. Alhamdulillah untuk leadsnya juga berkualitas. Untuk mendapatkan hasilnya kalian harus tahu ROAS shop. ROAS itu return of spend, jadi berapa kalian yang dapatkan dibagi dengan total biaya iklan yang kalian keluarkan, seperti itu shop. Nah, untuk biaya iklan sendiri itu maksimal dipatok 10% shop untuk semua biaya yang mengeluarkan budget marketing ya, 10% dari total omset, biasanya seperti itu. Lalu yang ketiga yang saya gunakan adalah Google Ads Shop. Google Ads ini kalau kalian menggunakan Google Ads biasanya karena SEO kalian belum naik. Nah, Google Ads ini digunakan untuk menaikkan kata kunci tertentu, maksudnya menaikkan website kalian di kata kunci tertentu sob. Tapi kalian menggunakan jasa berbayarnya dari Google. Jadi kalau kalian mencari misal nih konveksi kaos Jogja dengan menggunakan Google Ads, maka kalian akan dinaikkan ke halaman satu Google Shop, tapi dengan nama iklan bersponsor kayak gitu ya, dengan iklan yang gitu tulisannya. Tapi kalau kalian menggunakan SEO itu biasanya tidak menggunakan iklan, tapi dia akan naik organik ke halaman satu Google dengan sendirinya. Tapi kalau kalian menggunakan Google menggunakan Google Ads itu akan ada tulisan iklannya di sana. Berbayar ya pasti bayar sob, namanya juga ads. Tapi dengan itu biasanya juga akan menghasilkan lumayan banyak. Tapi karena juga harus menghitung ruasnya. Setiap iklan yang kalian gunakan harus dihitung ruasnya. Berapa ruasnya dan berapa total spend rasio iklannya yang kalian keluarkan. Untuk rasio kan maksimal 10%. Untuk ruas itu di angka lebih dari 1 ya sob. Kalau kalian mengeluarkan uang 50.000 otomatis kalian harus mendapatkan lebih dari 50.000 seperti itu. Lalu yang keempat, saya menggunakan sosmed, sosial media. Ini organik ya sob. Kita menggunakan Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, itu semua digunakan untuk menaikkan branding kita. Jadi kalau kalian menggunakan berbagai macam sosial media itu otomatis akan menaikkan tingkat kepercayaan dari konsumen. Apalagi kalian sering update dan memberikan tips-tips yang menarik untuk konsumen. Nah, untuk media ini biasanya untuk leads-nya ataupun konsumen yang datang tidak terlalu banyak sob. Tapi kalau kalian menggunakan ini, tingkat kepercayaannya akan naik. Tingkat kepercayaan dari konsumen itu akan naik untuk menggunakan jasa kalian kalau kalian sering update di sosial media kalian kayak gitu. Yang kelima, gunakan marketplace. Contohnya adalah Tokopedia, Shopee, dan Facebook Marketplace. Nah, ini digunakan biasanya untuk orang-orang yang ataupun konsumen-konsumen yang biasanya kurang percaya sob. Nah, kalau kalian ada konsumen yang kurang percaya dengan bisnis kalian bisa menggunakan jasa ini. Karena apa? Karena dengan jasa marketplace ini
maka uangnya itu akan masuk ke rekening bersama dulu sob, sebelum ditransfer ke tempat penyuplainya kayak gitu. Itu digunakan untuk menaikkan tingkat kepercayaan biasanya. Nah, kalau misal ada beberapa konsumen yang ingin menggunakan rekening bersama, gunakan media marketplace ini sob. Untuk leads-nya lumayan banyak sob, karena marketplace ini kan semuanya webnya udah naik ke halaman 1 Google sob, dan memiliki authority yang lumayan besar itu, dan banyak kata kunci yang sudah naik di sana. Kalian bisa menggunakan marketplace itu untuk media promosi bisnis kalian sob. Yang keenam, gunakan Google My Business. Ini sama sob, Google My Business itu sama kayak menggunakan SEO ya. Jadi Google My Business ini gunanya adalah untuk menaikkan tingkat kepercayaan dari bisnis kalian, karena di sana itu ada rating yang bisa di input sob. Kalau kalian semakin banyak rating yang bagus, otomatis tingkat kepercayaan konsumen juga akan naik. Nah, biasanya kalau misal orang yang mencari sesuatu di lokalan dalam artian suatu wilayah tertentu, bisa Jogja aja, itu kalian bisa mengoptimalkan Facebook menggunakan Google My Business ini sob. Maksudnya Google My Business ini kalian bisa gunakan, dan otomatis itu bisa menaikkan daripada tingkat kepercayaan perusahaan kalian. Google My Business pun juga bisa dioptimasi sob dengan kata kunci yang bisa kalian masukkan di sana. Contohnya kalian masukkan kata kunci konveksi kaos, dia akan naik ke halaman 1 dengan keyword konveksi kaos. Misal kalian menggunakan jasa desain logo, dia kalau kalian optimasi kata kunci di dalam Google My Business jasa desain logo, dia akan naik ketika ada orang yang mencari jasa desain logo di halaman Google Map-nya dulu sob, dia berada di atas. Seperti itu sob. Yang ketujuh adalah reseller sob. Reseller ini adalah salah satu model dari cara jualan online yang menurut saya bagus diterapkan untuk bisnis-bisnis yang ingin cepat berkembang sob, dengan biaya murah. Karena apa? Karena reseller ini adalah penjual dari suatu produk yang mereka itu kita berikan mereka tools marketing agar mereka bisa menjualkan produk kita sob. Itu biasanya digunakan untuk berbagai macam perusahaan seperti fashion, lalu ada juga untuk kosmetik dan lain sebagainya sob. Itu kalian bisa gunakan reseller di sana. Reseller ini menurut saya juga menjadi salah satu primadona untuk cara jualan online yang paling bagus, karena mereka biasanya militan sob. Mereka bisa menjualkan banyak, mereka bisa menjualkan produk kita dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat sob, karena mereka ditarget dengan berapa penjualan yang mereka bisa jual, akhirnya mereka mendapatkan komisi di sana. Nah, untuk SOP dari reseller nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya sob. Oke sob, itu 7 cara jualan online yang saya gunakan di bisnis saya dan berhasil sob. Mungkin kalian bisa menggunakan cara yang sama dengan cara yang saya gunakan, dan semoga bisa membantu bisnis-bisnis teman-teman semua di masa pandemi ini sob. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.